Oke, kita akan mencoba yaitu adalah memulai software Quartus. Jadi pada saat Anda pilih software Quartus, maka pertama akan tampil seperti ini, yaitu adalah apa namanya, kalau kita lihat ini adalah tampilan pertama. Di sini ada dua pilihan sebetulnya ya, yaitu create a new project atau kita open, yaitu project yang sudah kita buat sebelumnya. Ini tampilan awal ini juga bisa nanti hanya mungkin tampil sebentar, tampil ini, kemudian mungkin bisa kita pilih ini kalau kita mungkin setiap membuka nanti tidak usah tampil begitu ya. Oke, kita memulai misalnya karena kita ada pelajaran baru, kita misalnya adalah memulai dengan create project. Create project berarti kita adalah membuat project baru, ya kita pilih ini ya. Nah, kemudian ini kita pilih pertama adalah direktori tempat kita menyimpannya, di mana tempat kita menyimpannya. Oke, ini default daripada Quartusnya ada di sini, begitu ya, disimpan di sini. Oke, kalau saya misalnya menginginkan atau mengubah direktorinya, ya berarti kita tinggal tekan titik 3 tadi, kemudian kita pilih direktori yang mana. Misalnya saya akan taruh di direktori dokumen saya, misalnya saya taruh di dokumen, begitu. Kemudian saya buat misalnya adalah direktorinya, saya buat direktori yang barunya misalnya adalah latihan atau FPGA-nya begitu ya, latihan FPGA misalnya begitu, atau ya FPGA-nya mungkin begitu ya. Oke, open, kita open saja. Oke, nah berarti nanti kita akan menyimpan project kita dari sini. Kemudian ini adalah nama projectnya. Nama project kita isi, misalnya adalah project, saya katakan misalnya ini adalah project pertama. Begitu Anda mungkin sesuai dengan tugas yang ada, misalnya latihan 1 atau berapa. Misalnya saya katakan di sini adalah saya menuliskan adalah project pertama, begitu. Project pertama saya, misalnya begitu. Kemudian next, ya. Setelah next, ini kalau misalnya kita ini sebetulnya pilihan ini adalah diberikan kalau kita sudah pernah membuat, sehingga nanti misalnya ada rangkaian atau project yang sebelumnya yang sudah akan kita include-kan begitu. Tetapi karena di sini baru, maka kita next saja karena kita tidak ada begitu ya. Oke, kemudian pilih nanti device yang akan kita gunakan adalah ini banyak pilihannya. Tapi nanti ini pilih yang namanya yang ini. Kita pilih Cyclone ini ya. Pilih yang punya kita, ini adalah yang device yang kita punya adalah Cyclone ini. Jadi pilih Cyclone ini. Kemudian mungkin default Anda tidak seperti ini karena ini sudah pernah saya pakai, sudah pernah saya set. Ini sudah defaultnya adalah seperti ini. Jadi pilih yang ini PKFP ini, begitu ya. Package-nya adalah pilih yang ini. Jadi sebetulnya ada beberapa, tapi kita pilih adalah yang PKFP ini. Kemudian pin count-nya adalah pilih yang 240. Sebetulnya bisa kita pilih yang lainnya, begitu ya. Kemudian speed grid-nya adalah pilih yang 8. Nanti pada saat kita memilih ini, ya, nanti akan ada dua pilihan device yang bisa kita gunakan di sini. Oke, FPGA yang kita punya itu adalah tipenya adalah yang ini EP1C12G240C8 ini. Jadi pilih yang ini. Ya, device yang kita punya, FPGA kita adalah ini. Maka kita pilih ini. Kemudian setelah ini kita pilih semuanya, ini kita pilih, maka berikutnya adalah kita tekan next saja. Oke. Ini di next saja, begitu ya, nggak usah apa. Oke, finish. Oke, kita akan sudah finish, begitu ya. Oke. Setelah itu kini sudah muncul tadi project yang saya katakan ini project yang punya saya, ini adalah project yang yang tadi saya buat project 1 begitu ya. Setelah itu kita pilih new, new project, new saja ya begitu ya.
kita pilih, karena kita sudah bikin new project tadi, kemudian kita pilih new. Kemudian kita untuk membuat ini, kita pilih adalah yang block diagram atau schematic file ini. Schematic file atau block diagram ini yang kita pilih. Ya, kita pilih. Jadi ada beberapa pilihan, jadi yang kita pilih adalah ini. Yaitu adalah block diagram schematic file ini. Oke. Maka akan muncul bentuk bentuk editor yang di sini yang bisa kita gambarkan. Kemudian default namanya ini adalah ini blok 1 ini. Begitu. Oke, kalau mau disimpan juga langsung boleh nanti ya, begitu. Nanti bisa kita simpan. Oke, kemudian kita di sini bisa mengerjakan yaitu latihan-latihan yang kita gunakan. Oke, saya misalnya adalah mencoba latihan sederhana saja yang terbuat dari sebuah AND dan sebuah OR misalnya begitu ya. Misalnya jadi kita mengambil komponennya atau simbol komponennya adalah ini yang gambar N ini Anda klik, kita ada simbol tools begitu di situ ya. Kemudian di sini plusnya kita tekan plusnya. Kemudian kita pilih yang primitif ini kita pilih. Kemudian pilih yang logic. Oke. Di sini ada pilihan adalah git-git dasar yang kita punya, yaitu ada AND, kemudian ada NAND, begitu ya. Kemudian ada OR dan seterusnya ya, semuanya ada di sini begitu. Kemudian yang belakangnya ini menyatakan adalah jumlah pinnya. Jadi kalau N12 artinya ini adalah N dengan 12 input begitu ya. Begitu juga nanti kalau misalnya OR berarti nanti ada OR 12 input. Kalau ini adalah OR 2 berarti OR 2 input. Oke, saya misalnya menggunakan N saja, misalnya N2 input ya. N2 input, kemudian kita tekan OK. Oke, bisa kita letakkan di sini. Oke. Kemudian kalau ini langsung di escape saja, nanti pilihannya berarti sudah selesai. Berarti kalau kita hanya butuh misalnya 1 buah N begitu ya. Kemudian saya pilih lagi misalnya adalah OR begitu ya. So, OR, maka saya tambahkan misalnya OR di sini, misalnya OR 2 input juga saya butuhkan. Oke. Ini adalah OR 2 input yang saya buat, kemudian adalah seperti ini. Oke, misalnya seperti ini ya. Oke, kalau mau pindah ya tinggal begini saja, tinggal diklik aja nanti keluar panah ya ini ya. Keluar plus tanda plus ini baru kita pindah begitu. Kemudian karena saya misalnya sekarang butuh inputnya sama kita ambil di simbol tadi ya, di simbol ini. Kemudian ini kita pilih yang pin. Nah, yang pin ini kita pilih pin. Kemudian kalau input ya berarti kita pilih input kebutuhannya ini ya. Nah, misalnya kayak saya butuh input ini input 1, nanti ada input 2 misalnya, ada input 3 nanti misalnya seperti ini. Nah, seperti itu, kemudian di escape saja langsung hilang. Oke. Kemudian outputnya juga misalnya saya ingin butuh output ya tinggal klik lagi ke simbol ke simbol tools tadi ya, kita lihat kemudian ada output ya, output kita ambil. Begitu ya. Oke. Saya taruh di sini outputnya misalnya seperti ini. Nah, kemudian berarti kalau semua komponen yang kita butuhkan sudah ada seperti ini misalnya, maka tinggal menghubungkan saja. Untuk menghubungkan berarti klik saja yang ada di sini misalnya sampai ada simbol positif seperti ini, kemudian kita tarik. Nah, ini saya hubungkan misalnya begini, misalnya rangkaian saya begini ya. Kemudian ini misalnya, oke, sama misalnya ini ya. Ke sini, begitu. Kemudian misalnya ini adalah inputnya nanti terhubung ke sini misalnya. Nah, ini. Kemudian yang ini misalnya adalah outputnya ini masuk ke sini misalnya. Tinggal dihubungkan saja. Ya, oke. Nah, ini misalnya outputnya dari sini misalnya begitu. Oke. Oke, nanti cara menghubungkannya jangan sampai kelewat dan sebagainya. Kalau ada kelewat nanti ada tanda silang, biasanya bisa dibesarkan nanti ada tanda silang berarti itu adalah tidak terhubung. Kalau kelewat tadi sampai muncul kalau saya klikin ya tanda ini ya, tanda seperti dot ini begitu, ada dot seperti berarti tidak nyambung begitu ya, dan nyambung. Oke, kemudian misalnya inputnya ini kan ini input defaultnya adalah namanya ini pin name dan sebagainya. Misalnya ini saya kasih nama inputnya ini adalah input A, begitu tinggal klik 2 kali saja seperti itu, kemudian kita ganti namanya langsung A misalnya begitu. Ini katakan OK.
Begitu juga yang ini, misalnya saya kasih ganti B, tinggal double klik tadi ya, double klik. Ini juga sama, double klik C, begitu. Oke. Nah, kemudian berikutnya outputnya juga kita kasih nama, misalnya outputnya ini, ya double klik seperti sama. Nah, saya namanya komponennya itu adalah misalnya F, begitu ya, F. Oke, seperti ini. Nah, ini secara rangkaian kita sudah bisa membuat rangkaian adalah seperti ini. Kita sudah membuat ini. Nah, kemudian untuk ya apa untuk nanti bisa disimulasikan, maka rangkaian ini yang kita buat ini harus kita compile. Compile ada ini ya, compile simbol ini, simbol play ini ya, yang warna ungu ini, begitu yang warna ungu ini adalah start kompilasi. Tapi sebelum dikompil kita ini simpan dulu ya, kita simpan dulu. Oke, saya simpan. Kemudian ini adalah namanya saya samakan dengan nama project karena defaultnya adalah ini, default dari mereka apa yang dibuat oleh Quartus-nya. Saya namakan dengan project yang sama dengan projectnya. Oke, saya simpan. Oke, berarti yang ini tadi sudah apa namanya tersimpan. Kemudian kita compile. Oke, kita tunggu hasilnya. Nah, nanti di sini ini adalah apa namanya komentar-komentar yang dihasilkan oleh compiler begitu. Misalnya ada error dan seterusnya nanti di sini diketahui. Oke, kalau punya saya hasilnya adalah ini apa namanya tidak ada error dan ada warning 3 buah. Kalau warning diabaikan juga nggak masalah, di warning diabaikan saja ya, nggak apa-apa. Oke, berarti rangkaian saya ini sudah selesai begitu ya. Rangkaian ini sudah selesai, saya compile begitu. Sudah selesai saya compile dan tidak ada error, berarti rangkaian ini adalah rangkaian yang sudah benar. Nah, begitu. Ini adalah cara kita apa namanya membuat rangkaian di Quartus yaitu dengan menggunakan blok diagram begitu atau schematic system begitu dengan menggunakan skematik ini begitu. Oke, kalau sudah berikutnya adalah kita bisa untuk mensimulasikan ini. Untuk membuat simulasi sama seperti tadi kita membuat file yang baru ya, file yang baru kita pilih file kemudian new ya. Nah, kemudian untuk membuat file yang baru ini kita gunakan ini vector waveform file ini. Jadi kita pilih ini. Untuk membuat simulatornya adalah di sini. Kita pilih ini. Oke, saya pilih vector waveform file ini. Oke. Nah, seperti ini maka tampilannya seperti ini. Namanya nanti belakangnya adalah VWF ini. VWF ini ya VWF ini adalah nama filenya. Begitu ya. Oke, bagaimana kita yang akan mensimulasikan input-output yang ada tadi? Maka di sini klik aja 2 kali, klik 2 kali. Ya, nah maka klik 2 kali akan muncul seperti ini. Di sini permintaan ada insert node or bus begitu. Oke, ini kita pilih node finder. Node finder ini kita pilih. Oke. Settingannya biasanya ini adalah defaultnya sesuai dengan file yang kita buka, ini projectnya begitu. Ini yang pins ini biasanya ada macam-macam pada saat dibuka, tapi pilih yang ini pins all. Jadi yang all, yang pilihan pinnya adalah all, begitu ya. Pilih all ini. Oke, kalau sudah kita setting seperti ini, ya kita lihat ininya, kita tinggal list saja. Nah, ya kita list. Sehingga tadi input-output yang saya punya tadi keluar semua ini ada A, B, C, D, dan F begitu ya. Oke, bisa kita pilih semua yang akan disimulasikan nanti harus kita pindah ke sini. Ini kalau kita milih satu-satu menggunakan tanda panah 1 ini, kalau kita memilih semuanya kita bisa gunakan tanda panah 2 ini begitu ya. Begitu juga nanti kalau sudah masuk ke sini, contoh saya pilih semuanya begitu ya. Ini masuk semuanya ke sini menggunakan tanda ini. Tapi kalau misalnya ada yang ternyata nggak jadi disimulasikan, nanti ya berarti tinggal menggunakan ini tanda balik juga sama seperti itu, tanda panah yang balik berarti nggak jadi begitu ya. Oke, ini kebetulan masih sederhana, saya akan simulasikan semua begitu ya, simulasikan semua. Setelah ini tinggal pilih OK. Oke, kalau sudah oke tadi node-nya sudah kita tentukan yang akan disimulasikan, kita tekan OK. Nah, sekarang di sini sudah muncul begitu ya, sudah muncul apa namanya pin-pin yang akan kita simulasikan. Pin-pin yang akan kita simulasikan semuanya sudah muncul ya, begitu. Oke.
sudah muncul semua ada A, B, C, dan F begitu ya. Kemudian untuk mensimulasikan tentunya adalah pertama ya kita mau kasih A ini apa begitu ya supaya sesuai dengan tadi. Misalnya A itu oke, supaya apa namanya saya berikan input yang berkombinasi, saya gunakan saja yang apa namanya bentuknya adalah bentuk log. Pertama adalah 10 nano ya. Kemudian yang B-nya adalah nanti bisa kita pilih apa dikasih 0 atau 1 begitu ya. Bisa kita pilih tergantung bentuk inputnya yang kita inginkan. Ini supaya ada kombinasi saja, saya menggunakan yang ini ya. Kemudian supaya beda ini ininya saya kasih 20 nano. Nah, itu kan sudah berbeda, ada kombinasi 00, 01, 10 dan 11 begitu ya. Kemudian C-nya kemudian saya kasih yang sama dengan ini berarti apa namanya 40 begitu ya. Oke. Bisa kita kecilkan ya. Oh, mana kok ini belum keluar. 40 nanosecond. C-nya. Kenapa kok nggak muncul? Ini tadi 20 nanosecond. Sorry, ini tadi, oh ini 20, harusnya yang ini yang tadi 20. Yang ini, yang C-nya kita adalah 40 nanosecond ya. 40 nanosecond. Lalu, ini kok yang selalu berubah yang ininya. 20, oke. Oke. Oke kan, jadi saya punya kombinasi input nanti ya 000, kemudian 001 ya, kemudian 010, 011, 100 dan seterusnya sampai nanti 111. Ini mengulang yang di sana. Nah, begitu ya. Oke, berikutnya kalau ini kan kita bisa juga simpan ya. Setelah itu kita simpan, tentunya simpan dengan simpan yang apa nama sama kan begitu ya. Project 1 dengan nama yang kita rangkai tadi kita simpan begitu. Oke, kita simpan sepertinya. Setelah kita simpan kita bisa simulasikan. Oke, sebelum simulasi ada di sini yang harus kita tentukan, yaitu adalah di setting ini ya kita, karena yang apa namanya yang akan nanti kita simulasikan adalah bentuknya adalah fungsinya saja. Kita hanya melihat fungsinya betul atau tidak. Maka kita lihat di sini setting ya, di setting. Nah, kemudian kita pilih yang ini ya. Jadi Anda pilih yang ini. Jadi ada kalau belum ini nanti pilih yang simulator setting ini. Simulator setting, kemudian Anda pilih yang ini adalah yang fungsional saja. Fungsional artinya kita nanti yang akan kita apa namanya? Yang akan kita simulasikan adalah fungsinya saja, fungsinya begitu ya. Oke, berarti ini sudah kita setting seperti itu ya, kita setting nanti fungsional. Berikutnya, sebelum kita simulasikan, kita jalankan simulasi, kita juga harus membuat apa namanya netlist-nya, begitu ya, membuat netlist-nya. Netlist-nya ada di ini, generate, jadi di processing, kemudian generate functional simulation netlist ini. Oke, begitu ya. Oke, berarti sudah successful begitu. Nah, berarti kalau tadi kita sudah set fungsinya, ya input outputnya sudah kita set, kemudian fungsinya sudah kita set, kita hanya tadi setting untuk fungsi, ya. Kemudian apa namanya netlistnya sudah kita buat, maka selanjutnya ini bisa kita simulasikan. Nah, untuk simulasi sama gambar play yang ini yang biru ya, gambar play ini yang biru, kemudian tapi ada gambar clock ini ya, ada gambar clock ini adalah untuk simulator, untuk menjalankan simulasi. Oke, jalankan simulasinya. Nah, oke, kita lihat ya. Oke, nah ini jadi kalau kita lihat ini adalah hasilnya, F-nya adalah seperti ini. Apakah hasilnya ini benar? Ya, F-nya ini benar. Kalau dikasih 0, 0, 0 semua hasilnya 0, kemudian 001 juga 0, kemudian
010, iya kita lihat di rangkaian yang tadi, rangkaiannya begitu, sesuai nggak dengan fungsi ini, begitu ya. Kalau fungsi ini sesuai, berarti kan ini sebetulnya ANB diorkan dengan C, kan begitu ya. ANB diorkan dengan C, begitu ya. Berarti kalau nanti C-nya 1, maka outputnya 1, kemudian atau A dan B-nya 1, kemudian ini kan begitu ya. Berarti kita lihat lagi simulatornya, berarti selama C-nya 1 ya, begitu ya, pasti outputnya 1, atau ANB-nya 1, betul, berarti di sini. Kemudian ini juga 1, berarti ini, begitu. Berarti adalah fungsinya benar, begitu, fungsinya adalah benar. Oke, berarti satu set kita merangkai dari rangkaian yang ada, kemudian mensimulasikan, sudah bisa kita lakukan seperti itu. Oke, itu mungkin simulasi pertama yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa membantu Anda untuk melaksanakan, yaitu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Oke, terima kasih. Selamat bekerja.